Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Firza Abdullah Basyarahil, NRP 5213100069 dari jurusan Sistem Informasi ITS. Kali ini saya akan membahas mengenai proses audit TI. Yuk mari kita simak bersama gimana sih proses yang harus dilakukan dalam melakukan audit TI. Pertama-tama kita akan membahas apa sih proses pelaksanaan audit TI itu. Menurut Georgens tahun 2006, proses pelaksanaan audit TI secara teori tidak berbeda dengan pelaksanaan audit operasional, yaitu auditor merencanakan proses audit, mengidentifikasi dan mendokumentasikan semua bentuk pengendalian, menguji rancangan dan menjalankan kontrol yang efektif, serta menyimpulkan dan melaporkan hasil dari temuan audit. Dalam melakukan proses audit TI juga ada prinsip-prinsipnya loh. Di sini ada 5 prinsip untuk melakukan proses audit TI. Yang pertama ada implementasi strategi audit berdasarkan risiko yang ada. Yang kedua, memastikan sistem bisnis dan TI terlindungi dan terkendali. Ada metode statistik dalam prinsip yang ini. Kemudian yang ketiga, mengatur audit yang sesuai standar prosedur audit TI. Yang keempat, melakukan komunikasi hasil risiko kepada stakeholder kunci. Yang kelima, memberikan saran implementasi manajemen risiko dan pengendaliannya. Proses audit TI juga memiliki fungsi. Apa fungsi proses pelaksanaan audit TI? Kali ini saya mengambil fungsi pelaksanaan audit TI dari sumber Auditor General Office tahun 2015. Ada 5 fungsi. Yang pertama, menentukan tujuan dan ruang lingkup untuk audit TI. Yang kedua, mengembangkan rencana audit untuk mencapai tujuan audit TI tersendiri. Yang ketiga, mengumpulkan informasi kontrol TI yang relevan dan melakukan evaluasi. Yang keempat, menjalankan uji audit yang tepat menggunakan Computer Assessed Audit Technique atau CAAT seperti pengambilan data dan analisis software atau uji data. Yang kelima, melakukan pelaporan penemuan audit TI. Dalam proses audit TI sendiri ada siklusnya. Di sini ada 3 siklus tahapnya. Yang pertama ada planning, audit, dan action. Di dalam planning akan dilakukan 3 tahap, yaitu melakukan pemilihan topik. Di sini pemilihannya itu mencakup skop dan tujuan dari audit itu sendiri. Yang kedua yaitu melakukan pemilihan standar dan best practice, yaitu audit charter. Ada kesepakatan di dalam pemilihan standar ini. Yang ketiga ada program audit. Di dalam program audit ini ada audit plan dan audit metodologi. Saat membuat program audit, di sini ditentukan metode apa yang digunakan, perencanaannya seperti apa, aktivitasnya, lalu kemudian ada perangkat auditnya juga. Pada tahap audit sendiri ada 2, yaitu pilot dan pengumpulan data dan analisis dan laporan. Yang pilot dan pengumpulan data ini dilakukan pengolahan data yang ditemukan, kemudian ada contoh dan hasil-hasil sebelumnya. Lalu pada tahap analisis dan laporan, di sini itu melakukan analisis dari data-data yang ditemukan, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah laporan. Pada tahap terakhir yaitu action, ada 3 pekerjaan, yaitu membuat rekomendasi, melakukan implementasi perubahan, dan melakukan re-audit. Pada kegiatan implementasi perubahan ini dilakukan perubahan-perubahan kontrol, yaitu kontrol-kontrol yang belum benar sebelumnya itu dilakukan pembenahan. Kemudian dilakukan re-audit itu biasanya dilakukan 5 tahun lagi oleh seorang auditor. Ngomong-ngomong mengenai audit standar, di sini kita menggunakan ISAKA sebagai standar dari audit. Yang pertama ada bahasan tentang audit charter di bagian S1. Apa itu audit charter? Audit charter yaitu sebuah dokumen formal yang mendefinisikan dari tujuan, wewenang, dan tanggung jawab dari bagian audit internal. Dokumen ini menetapkan posisi audit internal dalam organisasi, wewenang dalam akses dokumennya, pegawai, dan perlengkapan fisik yang relevan dengan kinerja perjanjian, dan mendefinisikan skop dari. Berikut ini adalah contoh tampilan dari audit charter yang telah saya dapatkan.
Masih membahas audit standar dari ISAKA, di sini kita bahas yang bagian S3 yaitu profesional etik dan standar. Apa sih isinya? Dalam proses audit itu, auditor akan menjadi seperti polisi, sedangkan audite akan menjadi seperti tersangka, di mana auditor itu membuat pertanyaan, melakukan investigasi, dan mengetes kesimpulannya. Akhirnya, auditor melakukan indikasi terhadap siapa yang bersalah dan melakukan tugasnya dan membuat hukuman dengan memberikan rekomendasi terhadap atasan mereka. Di dalam S3 juga dijelaskan formasi dari Do Professional Care pada Departemen Audit. Yang pertama, ada peer review, ada auditor conduct, komunikasi, technical competence, judgment, ilmu bisnis, training, sertifikat, independen, dan penilaian berkelanjutan. Pada bagian S4 yaitu professional competence, di sini dijelaskan bahwa auditor itu harus memiliki berbagai macam kriteria. Yang pertama, auditor harus mempertahankan kompetensi profesional dengan pendekatan, yaitu melanjutkan pendidikan dan pelatihan profesional untuk diri mereka sendiri. Yang kedua, ES auditor juga harus memiliki sertifikat untuk melanjutkan kebijakan pendidikan profesionalnya. Pada bagian S5 yaitu planning, di sini seorang auditor harus memiliki rencana-rencana dalam melakukan proses audit TI. Yang pertama, auditor harus merencanakan cakupan IS audit untuk menunjukkan sasaran audit dan mematuhi hukum dan standar audit profesional yang berlaku. Yang kedua, auditor harus membangun dokumen pendekatan audit berdasarkan risiko-risiko yang ada. Yang ketiga, auditor harus membangun dokumen rencana audit secara detail, yaitu tentang sasaran, waktu, dan sumber yang terkait. Yang keempat, auditor harus membangun program audit dan prosedur yang sesuai dengan proses audit yang dilaksanakan. Yang terakhir di bagian S6 yaitu menjelaskan tentang performance of audit work. Di sini ada 3 bagian. Ada supervision yang pertama yaitu di mana staf audit harus diawasi untuk memberikan keyakinan bahwa tujuan audit tersebut tercapai dan memenuhi standar audit profesional yang ada. Yang kedua, ada evidence. Di sini auditor harus memperoleh bukti yang cukup, dapat diandalkan dan relevan untuk mencapai tujuan audit. Karena bukti ini adalah satu-satunya alat untuk membuktikan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang ada dalam organisasi tersebut itu sudah tercapai atau belum. Yang ketiga, ada documentation, yaitu di mana proses audit harus didokumentasikan dan harus dilakukan pendeskripsian pekerjaan audit dan bukti audit yang mendukung temuan dan kesimpulan milik dari auditor tersebut. Kelima bagian tadi yaitu saya ambil semua dari ISAKA sebagai standar audit. Sekian dulu ya pembelajaran kali ini mengenai proses audit. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Lain kali kita bertemu lagi dengan proses pembelajaran yang lain ya. Dadah.